Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terus bersemangat untuk mempelajari bahasan berikutnya dari mata kuliah kependudukan dan pembangunan. Kali ini saya Dina Nurrinawati akan menjelaskan pokok bahasan yang ke-9 yang merupakan perkuliahan ke-10 kita, yaitu migrasi 2. Kita akan bahas mengenai teori-teori dan juga analisis mengenai migrasi yang merupakan lanjutan dari perkuliahan kita di minggu lalu. Selamat menyimak. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah mengenai teori migrasi. Di situ kita akan melihat bagaimana Ravenstein, Everett Lee, dan juga Zelinsky membahas mengenai migrasi. Lalu yang kedua, kita juga akan membahas mengenai teori migrasi internasional. Ada cukup banyak teori yang akan kita pelajari di situ. Yang pertama adalah Neoclassical Economics. Lalu yang kedua adalah The New Economics of Labor Migration. Yang ketiga adalah Segmented Labor Market Theory. Yang keempat World System Theory. Yang kelima Social Capital Theory. Dan yang terakhir adalah The Theory of Cumulative Causation. Lalu kita juga akan mempelajari mengenai tingkat analisis migrasi. Dan terakhir kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengukur migrasi. Sebagaimana telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, kita tahu bahwa migrasi ini merupakan salah satu variabel demografi yang sangat kompleks. Dia dapat menambah jumlah penduduk, mengurangi jumlah penduduk, dapat terjadi berulang kali, tidak ada batasan biologis, dan ketika pengambilan keputusan untuk bermigrasi pun, seorang individu itu melibatkan banyak sekali faktor-faktor, yang tentunya sangat kompleks juga. Migrasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Tapi migrasi penduduk ini juga ditentukan oleh persepsi dan perilaku individu yang bersangkutan. Sehingga kita dapat menyebutkan bahwa memang tidak ada teori yang komprehensif tentang migrasi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan dari waktu ke waktu untuk mengintegrasikan migrasi ke dalam teori ekonomi dan sosial teori, spasial analisis dan juga teori perilaku. Namun antara satu teori dengan teori lain sifatnya saling melengkapi, tidak ada yang benar-benar komprehensif. Banyak teori migrasi yang berkembang dari berbagai bidang studi, berikut ini adalah beberapa penjelasannya. Teori migrasi pertama dan juga yang tertua yang akan kita bahas adalah hukum migrasi atau The Law of Migration yang disampaikan oleh Ravenstein pada tahun 1885. Ernst George Ravenstein adalah yang pertama kali merumuskan Laws of Migration pada tahun 1885. Dengan menggunakan data tempat lahir, Ravenstein telah mengidentifikasi beberapa generalisasi atau keumuman yang dia sebut sebagai Laws of Migration atau hukum-hukum migrasi berkaitan dengan migrasi di negara Inggris pada abad ke-19. Jadi, Ravenstein ini mencoba untuk membuat suatu pemodelan migrasi yang dia dapatkan dari fenomena-fenomena migrasi yang ada di Inggris pada abad ke-19. Nah, ini adalah 7 butir hukum migrasi dari Ravenstein pada tahun 1885. Hal pertama yang disoroti Ravenstein mengenai migrasi adalah migrasi dan jarak. Dia berpendapat bahwa migrasi pada umumnya berjarak pendek. Kalaupun ada migrasi yang menempuh jarak yang jauh, maka itu biasanya menuju ke pusat-pusat perdagangan dan industri yang penting. Kedua, Ravenstein juga menyebutkan dalam hukum-hukum migrasi bahwa migrasi terjadi bertahap. Jadi dia berpendapat bahwa perpindahan mengikuti arus migrasi yang terarah, mulai dari desa ke kota kecil, kemudian berpindah ke kota besar. Yang ketiga, arus migrasi dan arus balik. Ravenstein berpendapat bahwa tiap arus migrasi akan menimbulkan arus balik. Artinya ada yang pergi dan ada yang datang. Keempat, Ravenstein menyoroti adanya perbedaan di desa dan kota mengenai kecenderungan melakukan migrasi, di mana menurutnya penduduk perkotaan kurang berminat bermigrasi jika dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Hal ini bisa dikaitkan dengan ketercukupan kebutuhan di kota, sedangkan orang desa tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dia harus bermigrasi ke kota. Lalu arah migrasi juga cenderung dari desa ke kota, bukan dari kota ke desa. Selanjutnya, terkait dengan gender dan migrasi, untuk poin kelima, Ravenstein menyebutkan bahwa umumnya migran adalah laki-laki maupun perempuan dewasa. Perempuan bermigrasi dengan jarak yang lebih dekat daripada laki-laki. Umumnya migran internasional adalah laki-laki muda, sementara migran internal umumnya perempuan. Keenam, Ravenstein menyebutkan adanya kaitan antara teknologi dan migrasi. Dia menyebutkan bahwa peningkatan sarana perhubungan, perkembangan industri, dan perdagangan menyebabkan frekuensi migrasi yang meningkat. Terakhir, terkait dengan motif untuk bermigrasi, Ravenstein menyebutkan bahwa motif ekonomi adalah pendorong utama. Migrasi didorong oleh keinginan untuk memperbaiki kehidupan dalam bidang ekonomi.
Kalau kita membandingkan apa yang sudah Revenstein sebutkan dalam hukum-hukum migrasi dengan fenomena migrasi saat ini, maka kita dapat menyebutkan bahwa beberapa dari generalisasi yang dilakukan oleh Revenstein itu masih berlaku hingga saat ini. Misalnya, migrasi cenderung berkurang dengan jarak yang makin jauh itu benar dan itu merupakan fakta universal. Yang kedua adalah bukti-bukti menunjukkan bahwa umumnya dalam proses migrasi terjadi stream dan counter stream, itu juga senada antara yang Revenstein sampaikan dengan apa yang terjadi saat ini. Pembangunan dan modernisasi mendorong peningkatan migrasi internal, dan terakhir adalah beberapa studi membuktikan bahwa migrasi sangat selektif terhadap umur. Hingga saat ini pun masih demikian, di mana para migran ini umumnya adalah kelompok umur muda. Lalu beberapa generalisasi yang lain yang cenderung sudah berubah misalnya adalah migrasi bertahap makin berkurang. Saat ini migran cenderung untuk berpindah langsung ke tempat tujuan daripada bertahap ke kota kecil dulu lalu ke kota besar. Dan terakhir adalah perempuan juga sudah makin banyak yang melakukan migrasi internasional. Bahkan mayoritas tenaga kerja Indonesia itu adalah perempuan. Jadi ini sedikit tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Revenstein yang menyatakan bahwa perempuan cenderung melakukan migrasi internal. Teori migrasi yang kedua yang juga sangat populer dalam kajian migrasi adalah push-pull teori. Ini merupakan teori yang dipopulerkan oleh Lee pada tahun 1966. Teori ini cukup komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang bekerja dalam menentukan keputusan bermigrasi seseorang. Faktor-faktor itu digolongkan oleh Lee menjadi 4. Yang pertama adalah faktor yang berasosiasi dengan daerah asal atau push factor, atau faktor pendorong, misalnya kurangnya sumber daya alam, sempitnya lapangan pekerjaan, tekanan politik, agama, suku, tidak cocok dengan budaya di daerah asal misalnya, atau karena alasan pekerjaan dan perkawinan, bisa juga karena faktor bencana alam. Yang kedua adalah faktor-faktor yang berasosiasi dengan daerah tujuan atau pull factors, yaitu faktor penarik. Misalnya adanya kesempatan memasuki lapangan pekerjaan di tempat tujuan, lalu ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik misalnya, keadaan lingkungan yang menyenangkan, atau ada tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung ketika calon migran tersebut bermigrasi ke daerah tujuan. Yang ketiga adalah faktor penghalang antara. Ini merupakan faktor yang juga tidak kalah penting dengan faktor pendorong dan faktor penarik, karena faktor ini juga menentukan apakah seseorang nantinya akan bermigrasi atau tidak. Faktor penghalang antara ini biasanya adalah sarana transportasi maupun ongkos untuk bermigrasi. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah faktor individu. Ini adalah faktor yang keempat menurut Lee. Karena faktor individulah yang kemudian menilai positif atau negatifnya suatu daerah serta memutuskan untuk tetap menetap di daerah asal ataukah melakukan migrasi. Nah, ini adalah gambaran dari push-pull teorinya Everett Lee yang digambarkan seperti gambar yang tersaji pada slide berikut. Seperti telah tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menurut Lee itu mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi. Yang pertama adalah faktor yang berasosiasi dengan daerah asal. Itu ada dalam lingkaran yang ada di sebelah kiri. Lalu lingkaran yang di sebelah kanan adalah faktor yang kedua, yaitu faktor-faktor yang berasosiasi dengan daerah tujuan. Yang ketiga adalah faktor perintang antara, itu yang menghubungkan antara satu lingkaran dengan lingkaran lainnya. Dan yang terakhir adalah faktor individu. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal maupun di daerah tujuan sifatnya itu bisa positif, negatif, maupun netral. Ketika faktornya itu negatif di daerah asal, berarti itu mendorong seseorang untuk meninggalkan daerah tersebut. Sebaliknya, jika faktor tersebut bertanda positif di daerah asal, berarti itu bisa menjadi penghambat seseorang atau penahan seseorang untuk melakukan migrasi. Nah, faktor negatif di daerah tujuan itu menandakan bahwa tempat tujuan itu tidak menarik bagi seseorang untuk melakukan migrasi. Dan faktor positif di daerah tujuan itu mempunyai arti penarik bagi seseorang untuk melakukan migrasi dan meninggalkan daerah asalnya. Adapun faktor-faktor yang bersifat netral atau nol itu berarti tidak mempunyai pengaruh bagi seseorang untuk melakukan migrasi. Kemudian faktor-faktor tersebut dipertimbangkan pula dengan perintang antara dan juga faktor individu yang telah saya jelaskan dalam slide sebelumnya. Masih mengenai teori push-pull-nya dari Everett Lee, Lee menjelaskan bahwa setiap faktor, baik itu faktor pendorong maupun faktor penarik, itu sifatnya bisa positif, negatif, maupun netral, senada dengan yang saya jelaskan dalam slide sebelumnya. Faktor positif itu akan mendorong orang untuk meninggalkan daerah itu atau menarik orang untuk datang ke daerah itu.
Kalau faktornya negatif, maka akan menahan orang untuk meninggalkan daerah itu atau tidak datang ke daerah itu. Sedangkan faktor netral adalah tidak berpengaruh pada migrasi. Supaya lebih jelas, kita ambil contoh seperti berikut. DKI Jakarta itu memiliki faktor pull atau faktor penarik yang positifnya lebih besar daripada faktor pushnya yang positif. Sehingga DKI Jakarta mempunyai selisih positif sebagai daerah tujuan migrasi. Sebaliknya, kalau DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta itu memiliki faktor push positif lebih besar daripada faktor pull yang positif. Sehingga DIY mempunyai selisih positif sebagai daerah asal migrasi. Sehingga dapat kita sebutkan bahwa terjadinya migrasi karena faktor pendorong maupun faktor penarik itu mempengaruhi secara bersama-sama. Apabila faktor penarik di daerah tujuan lebih besar daripada faktor penghambat dari daerah asal, maka seseorang akan pindah ke daerah tersebut. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor push-pull ataupun faktor pendorong dan juga faktor penarik. Di sebelah kiri adalah push factors dan di sebelah kanan adalah pull factors. Kalau kita perhatikan contoh-contoh dari push factors seperti unemployment, a lack of services or amenities, poor safety and security, concern about high crime rates, dan lain sebagainya, itu menunjukkan hal-hal yang berisikan kondisi yang kurang mengenakan sehingga mendorong seseorang untuk pergi dari daerah asal. Lalu pull factors, kalau kita lihat contoh-contohnya, misalkan potential for employment, better service provision, a safer atmosphere, dan lain sebagainya, itu menunjukkan kondisi-kondisi yang jauh lebih menyenangkan sehingga menarik seseorang untuk berpindah ke daerah tujuan. Kemudian muncul pertanyaan, siapa yang menentukan apakah faktor-faktor push-pull itu bersifat positif, negatif, atau netral? Maka jawabannya adalah individu migran itu sendiri. Itulah sebabnya menurut Lee, salah satu faktor yang menentukan seseorang bermigrasi atau tidak adalah faktor karakteristik individu yang juga tidak kalah penting dengan faktor pendorong dan juga faktor penarik. Setiap individu migran juga memiliki pandangan yang berbeda antara setiap faktor push maupun pull, tergantung pada kemampuan atau karakteristik individu tersebut. Misalnya, apakah dia berumur muda, tingkat pendidikannya rendah, sedang, ataukah tinggi, ataukah kemampuan ekonomi yang dapat mempengaruhi pendapatnya atas nilai-nilai faktor push maupun pull. Penilaian individu atas faktor-faktor di daerah asal cenderung lebih akurat daripada faktor-faktor di daerah tujuan, karena dia memang tinggal di daerah itu. Lalu faktor personal atau individu juga berpengaruh terhadap kemampuan mengatasi faktor-faktor penghalang antara atau intervening obstacle, seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya ongkos maupun jarak. Keputusan akhir migrasi tidak hanya tergantung pada keseimbangan faktor-faktor positif dan negatif di daerah asal maupun di daerah tujuan. Keseimbangan yang mengarah kepada terjadinya migrasi itu harus mampu mengatasi halangan antara, misalnya jarak yang jauh, penghalangan alamiah yang berat seperti gunung, sungai, laut, dan lain sebagainya, lalu tidak tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari daerah asal menuju ke daerah tujuan, tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai migrasi dan membiayai pengeluaran daerah asal, lalu keadaan keluarga misalkan yang tidak memungkinkan, dan juga peraturan dari penguasa di daerah tujuan. Itu adalah beberapa contoh dari penghalang antara yang juga perlu dipertimbangkan ketika melakukan migrasi. Penilaian dan kemampuan mengatasi halangan antara tersebut sangat ditentukan oleh individu dan keluarga. Disinilah faktor individu kemudian muncul sebagai faktor yang juga tidak kalah penting dengan faktor lainnya. Pendapat para ahli pembangunan ekonomi di masa lalu yang menyatakan bahwa dengan memperbaiki sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di pedesaan akan mengerem laju migrasi desa kota, kenyataannya hal itu telah mengakibatkan makin cepatnya arus migrasi desa kota. Di masa kini, peraturan dari penguasa di daerah tujuan menjadi faktor penghalang utama migrasi internasional. Prasangka rasial dan agama dari masyarakat negara tujuan juga turut menjadi penghalang migrasi internasional masa kini. Teori migrasi berikutnya yang akan kita bahas adalah tipologi migrasi berdasarkan tingkat modernisasi di suatu negeri yang dipopulerkan oleh Zelensky pada tahun 1971. Zelensky berpendapat bahwa ada hubungan antara pembangunan ekonomi dengan pola mobilitas penduduk. Dengan demikian, Zelensky mempromosikan teori transisi mobilitas penduduk yang membagi mobilitas penduduk ke dalam 5 tahap. Pertama adalah tahapan masyarakat tradisional ataupun pramodern. Pada tahapan ini belum terjadi migrasi desa kota, sirkulasi juga terjadi dalam angka yang kecil sekali, lalu migrasinya biasanya arahnya adalah migrasi desa-desa, dan ini migrasi desa-desa ini biasanya terjadi karena
adanya tradisi kunjungan sosial, keagamaan, dan sebagainya. Yang kedua adalah fase transisi awal. Pada fase transisi awal ini migrasi desa-desa mulai meningkat, lalu sirkulasi juga di sana mulai meningkat. Pada tahapan ini penduduk biasanya bergerak ke arah pedalaman untuk membuka lahan baru untuk aktivitas pertanian sekaligus pemukiman baru. Mobilitas dari desa menuju kota juga sudah mulai tampak dengan dilatar belakangi berbagai aktivitas. Meski begitu, mobilitas antar kota belum terlihat dalam fase kedua ini. Berikutnya adalah fase yang ketiga, yaitu fase transisi akhir. Pada fase transisi akhir, migrasi desa kota sudah mulai meningkat, lalu migrasi desa-desa menurun, dan juga sirkulasi juga mulai meningkat. Pada tahapan ketiga ini, mobilitas penduduk ke arah pedalaman mulai berkurang, mobilitas desa kota menjadi lebih dominan, lalu mobilitas antar kota mulai ada pada tahap awal, dan mobilitas sirkuler pun mulai tumbuh di fase ketiga ini. Berikutnya adalah fase yang keempat, yaitu fase tahap advance atau masyarakat modern, di mana ditandai dengan migrasi kota-kota yang meningkat, sirkulasi meningkat, dan juga migrasi desa kota yang mulai menurun, dan migrasi desa-desa yang sudah tidak ada di situ atau tidak ditemukan. Dalam fase ini, migrasi desa kota terus meningkat, juga terjadi arus tenaga kerja tidak terdidik dari daerah terbelakang, mobilitas sirkuler, tenaga terampil dan profesional meningkat dalam berbagai variasi. Terakhir adalah fase yang kelima, yaitu fase masyarakat sub-advance atau pasca industri. Di sini ditandai dengan migrasi antar atau dalam kota dan juga sirkulasi yang terus meningkat. Pada tahapan kelima ini, masyarakat sudah sangat maju sehingga mobilitasnya menurun karena sudah ada komunikasi yang canggih. Mobilitas sirkuler meningkat akibat kemampuan bidang telekomunikasi dan juga informasi. Itu adalah beberapa tipologi migrasi yang disampaikan oleh Zelensky kaitannya dengan tingkat modernisasi di suatu negeri. Nah, ini adalah gambaran mengenai teori transisi mobilitas yang disampaikan oleh Zelensky. Dan kita bisa lihat di sini bahwa terdapat dua jenis mobilitas yang mengalami penurunan seiring dengan peningkatan tingkat kemodernan suatu masyarakat ataupun suatu negeri. Di situ kita bisa melihat bahwa migrasi antar desa dan migrasi dari kota ke desa itu mengalami penurunan, sedangkan dua tipe migrasi lainnya, yaitu migrasi antar kota dan juga migrasi dari desa ke kota, mengalami peningkatan. Itu yang digambarkan Zelensky dalam teorinya mengenai transisi mobilitas. Selanjutnya mari kita beranjak ke subpokok bahasan yang kedua, yaitu teori-teori migrasi internasional. Akan ada 6 teori yang dibahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah Neoclassical Economics, The New Economics of Labor Migration, Segmented Labor Market Theory, World System Theory, Social Capital Theory, dan yang terakhir adalah The Theory of Cumulative Causation. Teori migrasi internasional yang pertama adalah ekonomi neoklasik. Ini merupakan teori yang paling tua dan juga paling terkenal dari migrasi internasional yang awalnya itu dikembangkan untuk menjelaskan migrasi tenaga kerja dalam proses pembangunan ekonomi. Teori ini menggunakan asumsi yang sama dengan teori migrasi internasional, yaitu yang pertama adalah penyebab utama migrasi tenaga kerja adalah adanya perbedaan upah antara negara pengirim dengan negara penerima. Jadi kunci utamanya dari teori ini adalah perbedaan upah menyebabkan terjadinya migrasi internasional. Jadi jika tidak ada perbedaan upah global, maka tidak akan terjadi migrasi internasional. Itu menurut teori dari ekonomi neoklasik. Nah, mengapa bisa terjadi perbedaan upah? Itu terjadi karena negara-negara dengan anugerah besar tenaga kerja itu relatif memiliki upah equilibrium yang rendah gitu ya, upah equilibrium pasar yang rendah. Sementara negara-negara dengan sumbangan terbatas tenaga kerja itu biasanya relatif dengan upah pasar yang tinggi, sehingga berpindahlah mereka dari daerah yang upah pasarnya itu rendah ke daerah yang upah pasarnya tinggi. Selain itu, migrasi internasional juga dipengaruhi oleh mekanisme pasar kerja. Hal ini berarti pasar lainnya seperti pasar asuransi dan pasar modal tidak memiliki efek yang sangat penting pada aliran pekerja migran. Seterusnya, migrasi internasional pekerja ini dapat dikontrol oleh pemerintah melalui peraturan pasar kerja, baik dari negara pengirim maupun dari negara penerima.
Sebagai tanggapan dari pendekatan makro, muncul yang dinamakan dengan pendekatan mikro dalam teori ekonomi neoklasik. Jadi menurut pendekatan mikro ini, seseorang memutuskan untuk bermigrasi sebenarnya telah menghitung antara biaya dan keuntungannya, yang pada akhirnya seseorang tersebut kemudian berkesimpulan apakah ia bermigrasi atau tidak gitu. Nah, dalam skema ini rasionalitas individu memutuskan untuk bermigrasi karena perhitungan biaya yang membuat mereka mengharapkan kembali dalam keadaan untung. Artinya, biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan manfaat yang dia peroleh. Biaya di sini bisa berupa biaya bahan perjalanan, biaya pemeliharaan saat bergerak dan mencari pekerjaan, berupaya belajar bahasa dan juga budaya baru, kesulitan yang dialami ketika dia beradaptasi dengan pasar tenaga kerja yang baru, lalu juga biaya-biaya psikologis memutuskan hubungan lama dan penempaan yang baru. Nah, ini adalah biaya-biaya yang perlu difikirkan oleh seorang calon migran untuk akhirnya mereka berkesimpulan apakah mereka akan melakukan migrasi atau tidak. Kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi pendapatan yang diharapkan di negara asal maupun tujuan akan mempengaruhi jumlah aliran migrasi internasional tersebut. Misalnya adalah besarnya pajak. Selanjutnya adalah teori New Economic of Migration yang disampaikan oleh Stark dan Boom pada tahun 1985 yang menanggapi dari teori neoklasikal ekonomi. Teori ini berpendapat bahwa keluarga, rumah tangga, dan berbagai unit produksi dan konsumsi lain yang didefinisikan secara kultural adalah unit analisis utama dalam penelitian migrasi. Jadi migrasi bukanlah saja keputusan seorang individu. Adanya perbedaan upah juga bukanlah suatu kondisi yang harus ada atau necessary condition dalam membuat keputusan migrasi internasional. Jadi ini sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh neoklasikal ekonomi. Lalu migrasi internasional tidak harus berhenti ketika tidak ada lagi perbedaan upah. Migrasi akan tetap terjadi jika pasar-pasar yang lain di negara asal tidak ada atau tidak sempurna. Misalnya pasar asuransi, pasar modal, pasar kredit, konsumsi, dan lainnya. Nah, yang keempat adalah pemerintah mampu untuk mengubah besarnya aliran migrasi dengan meregulasi pasar kerja. Dalam situasi semua pasar lain tidak ada atau tidak sempurna. Teori migrasi internasional yang ketiga adalah Segmented Labor Market Theory yang dipopulerkan oleh Pior pada tahun 1979. Nah, teori ini menyatakan bahwa ekonomi negara maju itu terstruktur sedemikian rupa sehingga memerlukan imigrasi dalam tingkat tertentu. Jadi menurut teori ini yang namanya migrasi internasional, dalam hal ini imigrasi ke suatu negara maju, itu adalah suatu kebutuhan. Teori ini menunjukkan bahwa ekonomi maju bersifat dualistik. Di satu sisi terdiri dari pasar tenaga kerja primer dengan pekerjaan mapan dengan gaji yang baik, dan di sisi lain itu adalah pasar sekunder yang terdiri dari pekerjaan berupah rendah. Teori pasar tenaga kerja yang tersegmentasi ini menyatakan bahwa imigran itu direkrut untuk mengisi pasar sekunder agar seluruh sistem ekonomi bisa berfungsi. Jadi nampak memang menurut teori ini justru negara majulah yang membutuhkan kedatangan para imigran ke daerahnya. Ini untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya 3D, yaitu dirty, dangerous and demanding, atau difficult jobs. Teori migrasi internasional lainnya adalah World System Theory yang dipopulerkan oleh Sasson pada tahun 1988. Teori sistem dunia ini menyatakan bahwa migrasi internasional adalah produk sampingan dari kapitalisme. Jadi ini adalah salah satu efek samping dari kapitalisme sehingga muncullah perbedaan upah yang kemudian terjadilah migrasi internasional. Pola migrasi internasional kontemporer cenderung mengalir dari pinggiran atau negara miskin menuju ke pusat atau negara kaya karena faktor-faktor yang diasosiasikan dengan pembangunan industri di negara maju atau first world countries menciptakan permasalahan struktural, diantaranya adalah misalkan adalah perbedaan upah, sehingga menjadi faktor pendorong di negara miskin untuk penduduknya itu berpindah atau bermigrasi ke daerah yang lebih maju. Teori migrasi internasional lainnya adalah teori modal sosial yang dikembangkan oleh Kastel dan Miller pada tahun 2009. Teori ini mengembangkan konsep jaringan migrasi. Jadi memang kata kuncinya dari teori ini adalah jejaring migran. Teori ini menjelaskan bahwa migrasi internasional itu terus meluas sampai koneksi jejaring cukup lebar sehingga semua orang yang berminat melakukan emigrasi ke negara tertentu dapat melakukannya tanpa kesulitan. Yang kedua adalah hubungan antara perbedaan upah atau rate partisipasi angkatan kerja dan aliran migrasi itu hampir tidak ada.
Dan yang ketiga adalah mengontrol migrasi berdasarkan pandangan ini menjadi sangat sulit karena jejaring migran diciptakan di luar negara atau di daerah pengirim dan terjadi dengan mengabaikan berbagai kebijakan yang dibuat, apapun tujuan kebijakan tersebut. Dalam keadaan ini, kita dapat menganalisis misalnya adalah para migran Madura yang bermigrasi ke Malaysia. Itu adalah contoh menarik kalau kita mau menganalisis migrasi internasional dari teori modal sosial. Mereka tidak mempedulikan peraturan yang ada dalam melakukan migrasi. Mereka juga sangat yakin ketika permasalahan di Malaysia itu terjadi, maka saudara, kerabat, dan anggota keluarga lainnya akan membantunya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tidak hanya sebatas pada bagaimana mendapatkan pekerjaan dan perhitungan gaji yang kompetitif di Malaysia, para migran dari Madura ini juga ketika mengalami masalah hukum di Malaysia, maka kerabat-kerabatnya dari Madura lah yang akan membantu mereka. Jaringan ini akan terus bergerak dan mengembang untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kelompoknya. Teori migrasi internasional yang terakhir yang akan kita bahas adalah teori cumulative causation, yang merupakan kecenderungan bahwa migrasi internasional terus-menerus terjadi sepanjang waktu, mengabaikan apa penyebab awalnya. Di tataran individual, keberlanjutan migrasi ini berakar dari kenyataan bahwa migrasi telah mengubah motivasi dan persepsi sehingga mendorong migrasi terus-menerus. Inilah mengapa kemudian banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang terus-menerus memperpanjang kontraknya dan pergi kembali ke negara tujuan. Pandangan migran berubah karena pengalaman hidup dan bekerja di negara industri maju. Pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh telah meningkatkan produktivitas mereka dan nilai mereka di mata majikan. Jadi mereka lebih bernilai harganya di mata majikan karena mereka sudah berpengalaman dalam hal ini, sehingga meningkatkan upah yang diharapkan, dan itu kemudian menjadi alasan mereka untuk kembali lagi ke negara tujuan. Masih mengenai teori cumulative causation juga, jadi melalui migrasi mereka juga mendapatkan info yang berharga mengenai cara mendapatkan pekerjaan di negara tujuan, bagaimana cara masuk ke sana, apa syarat-syaratnya, sehingga mengurangi biaya dan risiko dari migrasi itu. Pengenalan mereka dengan cita rasa barang-barang konsumsi modern dan berbagai aspirasi baru yang berkaitan dengan masalah sosial ekonomi mengubah aspirasi mereka. Akibatnya, migran internasional akan cenderung melakukan migrasi lagi. Jadi semakin mereka berpengalaman, malah semakin ketagihan untuk mereka kembali lagi. Lalu migrasi internasional yang semula dianggap sebagai strategi jangka pendek untuk memperoleh pendapatan akan terus berulang dan berlanjut terus dengan jangka waktu yang lebih panjang dan pengalaman luar negeri yang terus terakumulasi, sehingga kemudian muncullah istilah yo-yo migration, yaitu mereka yang kembali lagi melakukan migrasi internasional. Selanjutnya, mari kita beranjak pada sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu mengenai analisis migrasi. Berbicara mengenai analisis migrasi, maka dapat dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu pada level makro maupun pada level mikro. Pada level makro itu berfokus pada kelompok dengan tujuan mengukur pola umum dari migrasi. Misalnya adalah sebab-sebab gerak penduduk, ciri-ciri objektif dari daerah asal dan tujuan, ciri-ciri struktural dari arus gerak penduduk, dan juga minat, yaitu untuk mengetahui volume dan arah migrasi. Namun, yang disebut dengan analisis pada level mikro adalah berfokus pada individu dan pengambilan keputusan bermigrasi. Jadi dia levelnya lebih kecil, yaitu pada individu. Ya, di sini misalkan mempelajari mengenai minat untuk mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan motivasi dan proses pengambilan keputusan. Menurut Germany pada tahun 1970 ada 3 tingkat analisa. Bisa pada tingkatan objektif, tingkatan normatif, dan juga pada tingkatan psikososial. Data migrasi biasanya diperoleh dari data sensus penduduk ataupun SUPAS atau survei penduduk antar sensus, namun biasanya pada SUPAS itu lebih terperinci dan lebih lengkap. Jika diketahui juga pola kematian menurut umur dan data migrasi menurut kelompok umur, maka dapat diperkirakan migrasi neto yang terjadi antara sensus dan tahun sampai pada selang waktu 5 atau 10 tahunan dengan rumus yang bisa dilihat pada slide berikut. Ketepatan angka tersebut juga tergantung pada ketepatan pelaporan data menurut kelompok umur. Untuk melakukan pengukuran migrasi, misalnya dengan mengukur rate migrasi, maka diperlukan data-data mengenai migrasi. Data-data migrasi internasional itu biasanya kita dapat peroleh dari pencatatan langsung penduduk yang masuk ataupun keluar wilayah negara tertentu yang dilakukan di airport ataupun di seaport atau perbatasan atau di kantor migrasi. Sehingga memang catatan mengenai migrasi internasional dapat
diperoleh sebetulnya dengan lebih mudah dibandingkan dengan catatan mengenai migrasi internal. Nah, untuk migrasi internal biasanya data ada di tingkat desa, yaitu ada data registrasi penduduk yang keluar ataupun masuk desa, namun itu juga jarang update dan juga jarang ada sebetulnya di desa kalau misalkan kita cek. Lalu, angka migrasi sebagai hasil pencatatan langsung seringkali tidak tersedia. Dan juga jika angka kelahiran kematian baik, maka sebetulnya migrasi dapat diperkirakan. Untuk menghitung rate migrasi, kita bisa menghitungnya dengan rate migrasi kasar, yaitu jumlah penduduk yang melakukan migrasi dibagi dengan penduduk tengah tahun dan dikalikan dengan K. Untuk rate migrasi masuk itu tentu saja didapatkan dari jumlah migran masuk dibagi penduduk tengah tahun dikalikan dengan K. Untuk rate migrasi keluar maka dapat dihitung dengan jumlah penduduk yang melakukan migrasi keluar dibagi penduduk tengah tahun dikalikan dengan K. Adapun untuk rate migrasi neto itu merupakan pengurangan dari rate migrasi masuk dikurangi rate migrasi keluar. Demikianlah perkuliahan kita kali ini, semoga bisa memberikan manfaat untuk semuanya atau bahkan bisa memberikan ide-ide penelitian baru mengenai migrasi. Saya Dina Nurdinawati mohon undur diri dan sampai bertemu kembali di perkuliahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.